Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Paman tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian parenting tentang pendidikan anak. Apa yang kita baca dari kitab karya Syekh Sa'ad Al-Qahtan, Al-Hadyu An-Nabawi fi Tarbiyatil Aulad fi Daw'il Kitabi was Sunnah. Ini tuntunan petunjuk Islam dalam mendidik anak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Bab yang akan kita baca pada pertemuan kali ini ialah yang pertama ialah tentang pentingnya menyayangi seorang anak. Pentingnya menyayangi seorang anak. Menyayangi di sini artinya ialah memberikan perhatian khusus, ya, dengan meluangkan waktu, ya, terkhusus ini bagi seorang ayah, ya, seorang ayah yang mereka mungkin kerja keluar di pagi hari ataupun pulang sampai malam, dan dia hanya libur hari Minggu saja atau hari Ahad, maka hendaknya ia gunakan waktu yang libur tadi untuk memberikan perhatian kepada anak, karena ini akan berpengaruh terhadap psikologi anaknya. Sebagaimana contoh, ya, Nabi kita Muhammad SAW, beliau sangat lemah lembut terhadap anak, ya, terhadap cucu beliau, ya, dan terhadap anak-anak yang lainnya. Maka yang paling penting yang perlu diperhatikan ialah terhadap anak-anak kita masing-masing, ya. Sudahkah kita memberikan perhatian kepada mereka? Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, suatu hari Nabi Muhammad SAW pernah mencium Al-Hasan bin Ali, yaitu cucu beliau, Hasan bin Ali. Dan di dekat beliau, di sebelah beliau ada sahabat Al-Aqra bin Habis At-Tamimi. Al-Aqra bin Habis At-Tamimi duduk, ya. Tatkala Aqra ini melihat Nabi SAW mencium Hasan, maka Aqra ini terheran dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sambil mengatakan, innali asyrotun minal waladi ma qabaltu ahadan minhum. Ya, sesungguhnya saya ini punya 10 anak. Namun, ya, dari mereka tidak satu pun yang pernah saya cium. Ya. Fanadara ilai Rasulullah SAW waqal. Kemudian Rasulullah SAW melihat Aqra, kemudian menimpali dan bersabda, man la yarham la yurham. Ya. Barang siapa yang tidak menyayangi, maka dia tidak akan disayangi. Maka mencium anak itu merupakan, ya, sangat berpengaruh, ya, terhadap mereka nanti, ya, terhadap perkembangan mental mereka, ya. Dan ini merupakan bentuk kasih sayang kita kepada mereka, ya. Dalam hadis yang lain, ya, yakni riwayat Bukhari, ya,
juga dicontohkan bagaimana Nabi itu berinteraksi dengan kelemah lembutan terhadap anak-anak. Dari sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW kana yusalli wa huwa hamilu amamata wa huwa hamilun amam Umamah binta Zainab binti Rasulillah SAW. Suatu ketika Nabi ini pernah sholat dalam keadaan sambil menggendong Umamah. Umamah ini anak perempuan Zainab. Zainab yakni putri Rasulullah SAW. Nabi sholat sambil menggendong. Maka tatkala beliau sujud atau hendak sujud, maka beliau meletakkan Umamah. Kemudian setelah beliau bangkit dari sujud untuk berdiri ke rakaat berikutnya, beliau menggendongnya kembali. Ya. Ini artinya apa? Gerakan yang tidak terlalu banyak ini masih dibolehkan dalam sholat, tidak membatalkan selama gerakannya tidak banyak. Dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, tidak boleh bergerak 3 kali berturutan, ya, secara urut lebih dari 3 kali, tidak boleh. Ya, mutatalian yang beriringan di luar yakni bukan gerakan sholat. Ya, seseorang sholat melakukan gerakan 3 kali yang berurutan, yakni gerakan yang bukan gerakan sholat, maka dia batal. Ya, gambarannya seperti ini. Jadi saat kita menggendong anak pun, kita saat meletakkan anak kemudian tangan kita kembali ke gerakan sholat semula, ini dianggap satu gerakan, ya. Jadi kita menggendong, meletakkan, lalu tangan kita kembali dalam keadaan kosong, maka ini teranggap satu gerakan. Ya, ini yang batal ialah yang 3 kali berurutan. Kalau dia 1 kali terus diam, kembali ke sholat, nanti gerak lagi, maka itu tetap dianggap satu-satu. Ya, wallahu ta'ala alam. Kembali kepada pembahasan, beliau sholat dalam keadaan apa? Menggendong anak. Jadi bukan alasan ya kalau sekarang ini seorang ayah tidak ada waktu untuk anaknya. Bisa ia coba membawa anaknya ke masjid. Dan ini dalil bahwasanya tidak ada larangan membawa anak ke masjid walaupun dia belum mumayyiz, belum tamyiz. Ya. Tapi tentu dengan catatan selama anak ini nanti tidak mengganggu sholat, tidak mengganggu jamaah yang lain. Ya. Ini jadi perlu ditinjau ulang. Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari memberikan taklik dari hadis ini. Dalam hadis ini ada informasi bahwasanya merupakan bentuk tawaduknya Rasulullah SAW. Bentuk tawaduk. Beliau seorang pemimpin, seorang rasul, namun beliau menggendong anak kecil. Dan ini jarang, mungkin jarang atau bahkan sulit ditemui dari pemimpin-pemimpin non-Islam. Ya. Karena apa? Cenderungnya mereka akan harga diri mereka atau wibawa mereka akan turun ketika menggendong anak kecil. Ini kata mereka. Makanya jarang kita temui, ya, pemimpin-pemimpin dunia yang mereka bukan muslim menggendong anak kecil, itu jarang. Bahkan sering ya Nabi itu membonceng anak-anak kecil, anak muda, ya, semisal Ibnu Abbas, semisal Ibnu Mas'ud, ya, digoncengkan di atas kendaraan keledai, ya, dalam posisi beliau ini seorang raja, ya. Nabi ini juga sekaligus seorang raja, pemimpin, ya. Kata Ibnu Hajar, ini merupakan bentuk tawaduknya beliau sallallahu alaihi wasallam dan bentuk kasih sayangnya beliau kepada anak-anak.
dan memuliakan anak. Ya. Sekaligus ini merupakan apa? Pengajaran Nabi kepada para orang tua agar mereka menyayangi anak mereka. Mungkin hadis yang terakhir dari bab ini, bentuk lemah lembutnya Rasulullah SAW, yakni yang tertulis dalam kitab Sahih Bukhari. Tatkala beliau bertemu dengan adik dari Anas bin Malik, yakni Abu Umair. Tatkala Abu Umair ini punya burung kesayangan, ya, yang namanya apa? Nugair, atau mungkin yang menamai Nabi sendiri, ya, Nugair. Dan burung kecil itu apa? Mati. Jadi Abu Umair ini punya hewan, punya burung, ya, burung kecil. Ini juga dalil bahwasanya boleh seseorang itu memelihara burung, boleh, ya, walaupun dikurung tidak mengapa. Ya, ini boleh, dibolehkan. Dalilnya ini. Satu ketika apa? Abu Umar ini bermain-main dengan burungnya dan burungnya mati. Ya. Maka tentu Abu Umar ini merasa sangat sedih karena kematian burung kesayangannya. Maka Nabi pun menemui lewat, ya, menemui anak ini. Kemudian mengatakan, "Ya Aba Umair, ma fa'ala Nugair." Wahai Abu Umair, apa yang telah dilakukan Nugair? Nugair ini burung kecil tadi, dikasih nama Nugair, mati. Nabi mencoba untuk menghibur, ya, agar kesedihan anak ini segera lewat, untuk meringankan kesedihan, menghilangkan kesedihan anak ini atas kematian burung kesayangannya. Ini juga merupakan bentuk apa? Kasih sayang Rasulullah SAW kepada anak-anak. Ya. Inilah yang dicontohkan dari seseorang yang memiliki akhlaknya Al-Quran. Seperti yang ditanyakan oleh Sa'ad bin Hisham tatkala bertanya kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana akhlak Rasulullah SAW. Maka Ibunda Ummul Mukminin Aisyah menjawab, ya, fa inna khuluqa nabiyillah Al-Quran. Ya. Fa inna khuluqa nabiyillah Al-Quran. Sesungguhnya akhlak Nabi Allah Muhammad SAW ialah Al-Quran, dalam hadis riwayat Muslim. Ya, selesai dari bab yang pertama. Kita akan baca 2 bab pada pertemuan kita kali ini. Bab berikutnya dalam pentingnya mendidik anak, pendidikan terhadap anak ialah berikutnya ar-ri'ayatu sihhiyah, ya, yakni menjaga kesehatan. Ya, ini penting. Seorang atau orang tua itu hendaknya memperhatikan kesehatan anak. Kata penulis, yahusu al-Islam ala nadhafati fil badani wa malbas. Islam itu menganjurkan agar apa? Seseorang, keluarga itu memperhatikan kebersihan badan
kebersihan badan dan kebersihan pakaian. Sebagaimana dalam hadis disebutkan an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Hadis riwayat Tirmidzi. Atau hadis riwayat Tabarani ya. Hadis riwayat Tabarani. An-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu merupakan sebagian dari iman. Ya, hadis ini lemah, namun secara makna benar. Jadi secara riwayat hadisnya ini dhaif jiddan. Ya, akan tetapi maknanya benar. Ya. Yang didhaifkan oleh Al-Iraqi. Ya, hadis ini juga terdapat dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu. Maka dengan seseorang itu memperhatikan kebersihan, bisa menjaga kesehatan ya, atas izin Allah ya, atas izin Allah, dan menambah kekuatan semangat kepada seseorang. Maka penting bagi seorang atau kedua orang tua atau guru itu apa? Merawat, menjaga kebersihan anak-anaknya. Ya. Terlebih tatkala sudah masuk waktu pagi hari, maka ia memulai aktivitas-aktivitas memperhatikan kebersihan mereka dari bangun tidur. Ya. Tentu juga memperhatikan kebersihan makanan pula ya, kalau di pagi hari. Dan selain memperhatikan kebersihan, juga memperhatikan menu makanan ya. Dan ini tentu apa disesuaikan dengan keadaan ekonomi orang tua ya. Dan sebisa mungkin apa di sini disampaikan, termasuk memperhatikan kesehatan makanan ialah tidak makan terlalu banyak ya. Fa innal iksara minat ta'am biduni tanzim qad yadur. Karena makan yang terlalu banyak tanpa memperhatikan aturan itu bisa memudaratkan badan ya. Bisa melemahkan badan, bisa membuat sakit ya. Demikian apa petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, melarang agar manusia itu makan terlalu banyak. Bahkan disebutkan ya, yang afdal ialah membagi perut itu menjadi 3. Yang sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya untuk udara. Ya, diberikan spasi. Tidak memenuhi perut terlalu banyak yang bisa menghantarkan kepada sakit. Termasuk menjaga kesehatan anak ialah sebagaimana disebutkan dalam hadis fitrah. Al-fitratu khumsun. Ya, kata Nabi, fitrah itu ada 5. Yang pertama ialah khitan. Ya, ini wajib hukumnya bagi laki-laki. Dan dianjurkan bagi perempuan. Ya. Khitan ini bisa menjaga. Bahkan disebutkan ya, di zaman ini secara ilmu kesehatan ini banyak manfaatnya dari sisi kesehatan ya, secara ilmiah ya. Dan ternyata apa, jauh hari sebelum ilmu kesehatan modern ini menemukan manfaat dari khitan, Islam sudah lebih dahulu ya. Islam lebih dahulu mengetahui manfaat apa itu khitan ya. Maka menganjurkan bahkan mewajibkan khitan bagi laki-laki ya. Fitrah yang kedua ialah mencabut bulu ketiak. Yang ketiga ialah membersihkan bulu kumis. Yang keempat ialah
memotong kuku. Juga terlewat satu, yakni mencabut bulu kemaluan. Ini merupakan khisalul fitrah, ya. Perangai fitrah dalam Islam, ya, yang dituliskan dalam hadis riwayat Bukhari. Juga termasuk bentuk Islam memperhatikan kesehatan, kebersihan ialah tatkala anak itu baru lahir diperintahkan untuk di hari ke-7 memotong rambutnya. Ini merupakan bentuk menjaga kebersihan kepala, ya. Jadi mencukur rambut yang baru lahir di hari yang ke-7 itu merupakan bentuk apa? Menjaga kebersihan juga. Karena apa? Memotong rambut kepala ini merupakan apa? Bentuk membersihkan, ya, kotoran yang ada pada kepala anak. Karena apa? Ini kepala ini sudah hampir 9 bulan, ya, berada di perut seorang ibu. Banyak kotorannya di situ. Maka dianjurkan, disunahkan untuk memotong rambut kepala, ya. Ada pendapat yang wajib ialah, atau yang sunnah ialah hanya untuk bayi laki-laki, kalau bayi perempuan tidak. Tapi walau alam yang kuat ialah baik bayi perempuan ataupun laki-laki itu dianjurkan untuk memotong rambutnya di hari ke-7 ketika diakikoi. Dalam hadis disebutkan, amarona Rasulullah SAW hina sabi'il mauludi bitasmiyatihi wa aqiqatihi wa wada'il ada anhu. Disunahkan, ya, Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada kami tatkala anak yang baru lahir di hari ke-7 untuk memberikannya nama, mengakikohinya. Lalu yang ketiga, menghilangkan gangguan, yakni yang ada pada kepalanya, yakni mencukur. Maka jangan sampai seseorang itu menyesal di suatu ketika hari tatkala ia sakit, yang sebelumnya itu dia tidak pernah memperhatikan kebersihan anak, makanan anak, kebiasaan anak, karena semua itu dalam pengawasan kita, ya. Bahkan Islam sudah menganjurkannya, ya. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, dari hadis riwayat Bukhari, Nabi Muhammad SAW mengatakan, nikmatani maghbunun fihi makasirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak sering manusia itu lupa dari keduanya nikmat tadi, yakni nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Dan ini terasa ketika seseorang itu sudah dicabut nikmat sehat itu. Juga memperhatikan kebersihan rongga mulut dan gigi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi memerintahkan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli salatin. Seandainya tidak menyusahkan atas umatku, tentu akan selalu saya perintahkan kepada mereka untuk siwak, untuk bersiwak, menggosok gigi, ya, setiap hendak sholat. Juga ada dalam hadis yang dikeluarkan Imam Tirmidzi, walaupun hadisnya lemah namun maknanya benar, ya. Nabi mengatakan, naddifu afniyatukum wala tashabbahu bil yahudi. Bersihkanlah halaman-halaman rumah kalian, jangan kalian seperti orang-orang Yahudi. Karena orang Yahudi tidak pernah membersihkan halaman rumahnya, ya, keyakinan mereka. Ada keyakinan yang bersifat agama, keyakinan. Kita disuruh untuk menyelisihi mereka, ya, membersihkan halaman-halaman rumah kita.
Hadis ini lemah ya. Hadis ini lemah, dilemahkan oleh Imam Al-Albani dalam Dhaif Al-Jami' atau Dhaif Sunan Tirmidzi. Ya. Namun maknanya benar ya, namun maknanya benar. Ya seperti ini kadang hadis-hadis itu lemah ya. Tapi terkadang kalau maknanya benar karena dikuatkan dengan riwayat yang lain atau secara maknanya benar, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dia bisa dijadikan, bisa digunakan. Ya, dan inilah semua tadi. Ya sebenarnya masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan memperhatikan kebersihan anak. Ya, berdasarkan dalil-dalil yang disebutkan ya dalam syariat agama Islam ini, yang bisa membantu kesehatan, mengusahakan kesehatan anak dengan izin Allah tentunya, menjaga kesehatan mereka dengan memperhatikan kebersihan makanan atau yang selainnya yang bisa mengantarkan kesehatan badannya dan kesehatan akhlak. Ya, karena kebersihan itu juga termasuk bentuk dari kebagusan akhlak. Ya. Semoga yang bisa kita sampaikan, kita pelajari kita hari ini bermanfaat. Yang pertama ialah memberikan kasih sayang, perhatian kepada anak-anak, ya. Termasuk di dalamnya juga perhatian kepada istri. Yang kedua ialah memperhatikan hal-hal yang bisa menjadikan sebab seseorang itu terjaga kesehatannya, yakni kesehatan anak. Dua hal ini yang kita pelajari pada kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.